Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Seteduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kapan itu bahas Keluaran 8 dari ayat 1 sampai 15. Hari ini kita akan bahas tentang ayat 16 sampai 19 ini teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang tulah ketiga nyamuk. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 8 ayat 16 sampai 19. Tulah ketiga nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya. Oke guys, jadi orang Mesir itu percaya pada kesinambungan manusia, alam, dan dewa. Karena itu, Yahweh mau menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang mutlak atas semua kekuatan alam, dari mulai sungai Nil, katak, nyamuk, dan yang lain. Selain Yahweh, kekuatan yang lain, sungai Nil, dan lain-lain itu tidak memberi kehidupan, tetapi mematikan. Tulah juga dibuat untuk menunjukkan bahwa Yahweh bukan salah satu daripada dewa. Tulah pertama, air menjadi darah, si Firaun masih gak anggap gimana-gimana, karena dia pikir ada yang bisa bikin juga, yaitu para ahli sihir. Lalu tulah katak. Emang benar ada yang bisa buat, tapi bingung banget gimana cara biar gak ada katak lagi. Maka si Firaun bersedia bernegosiasi dengan Musa dan Harun. Dia mencoba untuk menemukan cara untuk mengabulkan permintaan bangsa Israel untuk pergi dan menyembah Yahweh, tapi sambil memastikan mereka balik lagi untuk kerja paksa itu. Karena itu, setelah tulah kedua, Firaun mengatakan akan membiarkan orang Israel pergi. Plot twist guys, pas semua keadaan aman, dicabut lagi izinnya. Nah, di ayat 16-19 ini, yang ketiga itu ada tulah nyamuk. Firaun udah mengingkari janji yang sebelumnya dibuat. Tulah berikutnya seperti jatuh dari langit. Semua debu berubah jadi nyamuk. Serem gak tuh? Bahasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai nyamuk di sini gak bisa kita secara pasti terjemahkan nyamuk ya guys. Namun yang bisa kita katakan dengan yakin adalah bahwa yang dimaksud nyamuk itu kayak hama kecil gitu. Dari semua tulah, hewan ini yang paling gak jelas hubungannya sama dewa Mesir tertentu. Mungkin jika dicari hubungannya adalah sama seperti orang Hindu, orang Mesir menghormati segala jenis kehidupan. Jadi orang Mesir bisa menghargai kumbang. Dengan tulah ketiga ini, para pendeta ritual Mesir, para penyihir, masih mampu menduplikasi, mengubah tongkat menjadi ular, dan mengubah air Nil menjadi darah, membawa katak dari air. Tapi kali ini mereka tidak dapat mengubah debu tanah menjadi kawanan hama. Apa yang dilakukan dengan tongkat, air, dan katak merupakan karya kecerdikan mereka dan teknik mereka sendiri, bukan sesuatu yang berasal dari dewa. Karena itu, pas tulah nyamuk ini, saat mereka benar-benar gak bisa niruin lagi, mereka langsung memberitahu Firaun bahwa tulah hama itu jelas-jelas dilakukan oleh Tuhan. Beberapa komentator menunjukkan bahwa mereka tidak secara khusus mengenali Yahweh. Jadi secara umum, para penyihir itu bilang, tulah hama adalah tindakan yang ilahi. Nah, ahli sihir udah pada lapor ke Firaun nih, udah ngaku kalah. Tapi Firaun tak bergeming guys. Firaun mungkin juga udah gak percaya sama penyihir itu. Fakta bahwa sebelumnya dia udah minta tolong bantuan Musa dari wabah katak itu, udah menunjukkan ketidakpercayaan ini. So, saat tulah nyamuk itu, ya mungkin aja udah kehilangan kepercayaan. So guys, nyamuk dalam keadaan biasa merupakan gangguan yang mengerikan di Mesir. Untuk bisa melihat ini mujizat adalah biasanya nyamuk berasal dari larva yang disimpan di genangan air. Tapi ini nyamuknya dari debu guys. Ini sekaligus membuktikan bahwa Tuhan bisa mengubah materi apapun menjadi materi lainnya. Tuhan menjadikan manusia dari debu tanah. Tuhan dapat mengubah debu tanah menjadi hama nyamuk. Para penyihir tidak dapat menghasilkan kinim, atau bahasa Ibraninya artinya hama atau nyamuk. Nah, walaupun para penyihir sudah declare, Firaun tetap mengeraskan hati. Emang batu banget ya guys si Firaun ini. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan ya guys. Nah, hari ini kita belajar setelah Firaun kehilangan kepercayaan pada para penyihir dan akhirnya bernegosiasi dengan Musa dan Harun, sekarang datang wabah nyamuk. Tapi toh tetap hati Firaun tetap keras, tidak memberikan izin kepada bangsa Israel untuk beribadah.
Jadi yuk kita belajar dari Musa dan Harun yang tetap setia mengikuti narasinya Allah Yahweh dan taat banget mengikuti apa yang Tuhan minta. Yuk bisa yuk. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Dan yang kedua, apa yang kamu dapat teladani dari Musa dan Harun? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk taat dan setia mengikuti narasi Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.